Las Palmas versus Barcelona menang 2-0, Blaugrana gusur Atletico Madrid. Peluang Barcelona treble musim ini Hansi Flick sangat sulit. Barcelona pasang harga untuk Vitor Roque, klub asal Brasil siap menampung. Barcelona siapkan latihan khusus Dani Olmo guna tingkatkan kemampuan fisik. Las Palmas versus Barcelona menang 2-0, Blaugrana gusur Atletico Madrid. Barcelona kembali menggusur Atletico Madrid dari puncak klasemen Liga Spanyol. Hasil itu diraih Barcelona usai menekuk Las Palmas 2-0. Bertandang ke Estadio de Gran Canaria Minggu 23 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona sempat digusur Atletico beberapa jam sebelumnya. Sang rival ke puncak klasemen usai mengalahkan Valencia 3-0. Barcelona bisa merebut posisinya kembali usai mengatasi Las Palmas. Tim tamu menang 2-0. Di babak pertama, Barcelona sempat kesulitan melawan tuan rumah. Skor bahkan bertahan 0-0 hingga jeda. Baru di babak kedua, Barcelona memecah kebuntuan. Dani Olmo membuka skor pada menit 62, memanfaatkan umpan Lamine Yamal. Kemudian gol kedua lahir di menit akhir. Ferran Torres bisa meneruskan umpan rapinya menjadi gol, memastikan kemenangan 2-0 di akhir laga. Hasil ini membuat Barcelona kembali ke puncak klasemen Liga Spanyol dengan 54 poin dari 25 laga. Unggul 1 poin dari Atletico Madrid di posisi kedua. Sementara Las Palmas masih di papan bawah. Tuan rumah bertahan di peringkat 17 dengan 23 poin. Hanya unggul selisih gol dari Valencia yang raihan poinnya sama di peringkat 18 atau batas akhir zona degradasi. Peluang Barcelona treble musim ini Hansi Flick sangat sulit. Dalam konferensi pers baru-baru ini, pelatih Barcelona, Hansi Flick membagikan pandangannya mengenai peluang timnya meraih treble musim ini. Para penggemar Barcelona, impiannya untuk kembali memenangkan treble adalah suatu yang selalu dinantikan. Dan pengalaman Hansi Flick yang pernah meraih treble bersama Bayern Munchen bisa menjadi faktor penting dalam mewujudkan ambisi tersebut. Sejak kemenangan Liga Champions terakhir mereka pada 2015, Barcelona mengalami berbagai kekecewaan di kancah Eropa. Namun mentalitas yang dibawa Flick ke dalam tim memberikan harapan baru bagi para penggemar Blaugrana. Hansi Flick memberikan pendapatnya secara jujur mengenai kemungkinan Barcelona meraih treble musim ini. Meraih treble, itu sama sekali tidak mudah, itu sangat sulit. Tapi tidak boleh ada alasan untuk tidak berusaha maksimal. Kami harus melakukan yang terbaik. Ketika Anda melihat kualitas tim lain, itu luar biasa. Inilah yang membuat sepak bola begitu menarik. Dan sangat bagus bagi semua orang untuk memainkan pertandingan di level tertinggi, ujar pelatih berusia 59 tahun ini. Peluang treble Barcelona musim ini datang dari Copa del Rey dan Liga Champions. Selain tentu saja di laga domestik, Blaugrana akan menghadapi Atletico Madrid di semifinal Copa del Rey. Sementara di Liga Champions, mereka harus berhadapan dengan Benfica di babak 16 besar. Di La Liga, Barcelona bersaing ketat dengan Real Madrid dan Atletico Madrid di 3 teratas klasemen. Kini semua mata tertuju pada 3 trofi utama yang menjadi target Barcelona musim ini. Para penggemar menunggu bagaimana tim akan tampil di sisa musim yang akan menjadi penentu apakah treble bisa benar-benar diraih. Barcelona pasang harga untuk Vitor Roque, klub asal Brasil siap menampung. Barcelona membuat langkah mengejutkan dengan memasang harga 27 juta euro untuk striker muda Vitor Roque. Klub peminat Palmeiras pun berusaha memboyong sang pemain sebelum penutupan jendela transfer Brasil pada 28 Februari.
Perjalanan Vitor Roque cukup menarik. Pemain berusia 19 tahun ini bergabung dengan Barcelona dari Atletico Paranaense pada Januari 2024 dan telah mencatatkan 16 penampilan dengan 2 gol untuk klub Katalan tersebut. Namun dia tetap bukan pilihan utama mengingat keberadaan Robert Lewandowski. Klub pun meminjamkannya ke Real Betis pada musim panas lalu. Menurut laporan dari Sport, Barcelona kini siap melepas striker berbakat ini secara permanen jika tawaran mencapai 27 juta euro. Palmeiras kabarnya menawar 24 juta euro dan ada optimisme kesepakatan bisa dicapai. Namun Barcelona juga menyiapkan langkah strategis dalam negosiasi transfer Vitor Roque. Mereka berencana menyertakan klausul pembelian kembali karena meyakini potensi besar sang pemain bisa menghasilkan transfer bernilai tinggi di masa depan. Meski saat ini Roque harus berbagi peran dengan Cedric Bakambu di Real Betis, pelatih Manuel Pellegrini dengan tegas membantah spekulasi tentang menurunnya peran striker muda Brazil tersebut. Pellegrini bahkan menekankan posisi penting Roque dalam timnya. Ia menegaskan lagi bahwa ini hanya situasi sementara dan sama sekali tidak benar jika ada yang mengatakan dia dikucilkan. Saat ini Real Betis diketahui menanggung seluruh gaji Roque selama masa peminjaman. Meski sempat ada pembicaraan transfer permanen ke klub asal Sevilla tersebut, kini Palmeiras muncul sebagai kandidat kuat untuk membawa pulang sang striker ke Brazil. Perlu diingat, Roque memiliki catatan impresif bersama Atletico Paranaense, yakni 28 gol dan 11 assist dalam 81 penampilan, yang menunjukkan potensi besar sang striker muda ini jika berada di lingkungan yang tepat. Barcelona siapkan latihan khusus Dani Olmo guna tingkatkan kemampuan fisik. Setelah tiba dari RB Leipzig pada bursa transfer musim panas, Dani Olmo mengalami pasang surut di Barcelona. Selain dipusingkan masalah pendaftarannya, pemain internasional Spanyol berusia 26 tahun itu juga dibebani masalah cedera saat yang kembali ke klub masa kecilnya. Olmo telah absen dalam 10 pertandingan di semua kompetisi karena masalah otot dan baru-baru ini pulih dari cedera keduanya. Sekarang menurut Mundo Deportivo, mengikuti jejak Pedri, Olmo telah mengambil langkah lebih jauh untuk meningkatkan performa fisiknya dengan menjalani studi genetik untuk bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan mencegah cedera. Pada tengah pekan ini, gelandang serang asal Spanyol itu mengadakan pertemuan dengan staf medis Barcelona untuk menganalisis hasil dan menentukan area fokus utama dalam pelatihannya, serta kebiasaan baru untuk dimasukkan ke dalam rutinitas hariannya. Hasilnya sangat positif. Menurut data yang diperoleh, semua parameter Olmo berada dalam kisaran normal untuk usianya, mengingat pertandingan dan beban latihannya. Dengan informasi ini, tim pelatih dapat menyesuaikan persiapannya untuk memaksimalkan potensinya sekaligus menjaga kondisi fisiknya. Strategi pencegahan akan diterapkan untuk memperkuat ototnya dan mengurangi risiko cedera. Strategi ini telah berhasil dengan sangat baik pada Pedri musim ini, yang telah bermain dengan performa terbaiknya tanpa masalah fisik apapun. Dan tujuannya adalah untuk meniru hal yang sama dengan Olmo. Bahkan laporan tersebut menambahkan bahwa Barcelona akan menerapkan studi genetik ini di seluruh skuadnya sebagai bagian dari strategi pencegahan cedera yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi aset klub yang paling berharga, para pemain papan atas, dengan penyesuaian program pelatihan dengan karakteristik khusus masing-masing individu, termasuk posisi, struktur otot, daya ledak, dan anatomi.